Halo semuanya, saya Tisa Biani sebagai Nur. Dan saya Kelvin Jeremy sebagai Anton. Dan sekarang kita mau MD interview. Menjadikan film KKN ini personal ya mas, karena kan ini ya cerita saya sama teman-teman saya gitu. Tapi kalau kita ngelihat Mas Kelvin Jeremy ini yang memerankan sebagai Anton, sebenarnya dia nggak tahu mas filmnya ini. Ya, soalnya dia waktu itu pas ditawarin katanya lagi ada sekolah di Filipina, dan pada saat itu udah 3 bulan dia nggak pulang. Terus pas ditelepon ditawarin sama Mas Wicun, mau nggak main film memerankan tokoh Anton di KKN di Desa Penari ini gitu. Terus dia nanya, itu cerita tentang apa ya mas? Ya emang orangnya pada saat itu lagi kudet lah, soalnya udah lama nggak di Indonesia. Tapi pada akhirnya kenapa dia mengambil peran Anton di KKN di Desa Penari ini, ya pasti karena cerita ini sudah sangat membuat masyarakat Indonesia penasaran gitu loh mas, dan Mbak E yang lagi nonton. Jadi ya apa ya, menjadi sebuah tantangan lah pasti buat dia. Biasanya kan nyanyi, tapi juga lagi lama nggak ngeluarin album, katanya lagi nabung mas buat bikin album. Jadi Maaf, curcol ya pak ya. Iya. Kalau kamu Nur, Kalau aku sih sebenarnya kalau aku mau ngambil satu project baru, biasanya lebih ngelihat dari segi ceritanya sih bagus atau enggaknya. Dan kebetulan bonusnya KKN di Desa Penari ini termasuk salah satu tweet Twitter yang viral, yang emang bener-bener aku ngikutin di Twitter gitu, yang sekitaran aku, keluarga aku, teman-teman aku yang emang sering banget bahas tentang KKN karena emang viral banget. Dan jadinya aku penasaran dong gimana sih, apakah aku bisa memerankan karakter Nur di sini gitu, memvisualisasikan menjadi sebuah film. Jadi menurut aku sebuah tantangan sih buat aku ngambil film KKN di Desa Penari ini gitu. Pertanyaan kedua, bagaimana rasanya bekerja sama bersama sutradara Mas Awi? Seru sih sebenarnya, Om Awi nggak terlalu nuntut kita untuk harus melakukan hal-hal yang sangat-sangat berbahaya gitu. Maksudnya kayak ya udah diskusi aja gitu sama astradanya juga, Mas Eeng, terus sama pemain-pemain lainnya, kita bangun chemistry bareng-bareng, nyanyi-nyanyi bareng-bareng supaya nanti pas sudah masuk set itu udah bukan menjadi karakter kita asli, misalnya bukan jadi Tisa Biani atau Kak Kelvin Jeremy, tapi menjadi karakter yang ada di film ini gitu. Kalau aku sih gitu, lebih ke nyanyi-nyanyi aja sih biar bangun chemistry. Kalau Mas Kelvin? kalau Tisa Biani ini sebagai Nur, ya mungkin kalau aku sendiri ngeliatnya gampang gitu ya. Maksudnya bukan gampang, maksudnya gini loh Nur. Apa Kak? Kayak gampang ngekliknya gitu, masuk karakter, keluar karakter. Nah kalau si Kelvin Jeremy ini kan bukan aktor ya mas ya. Basically dia nyanyi sama sekolah sama bisnis-bisnis gitulah katanya. Nah terus jadi kalau aku ini seneng gitu didirect sama Mas Awi, pasti banyak belajar juga. Karena ada beberapa juga yang dapat masukan, apakah itu blockingnya seperti apa, terus juga karakternya, terus juga pendalaman emosinya gitu. Itu membuat aku jadi semakin belajar, dan buat aku sih ya cukup berat gitu ya, karena justru pada saat seorang director memberikan kebebasan kita untuk mewarnai karakter Anton ini, kita benar-benar harus fokus gitu loh mas. Terus jadi ya harus banyak ngulik, harus banyak belajar, dan itu relate ke teman-teman saya sih, karena di sekitar sini tuh semuanya seniman, terutama aktor dan aktris, sehingga saya banyak belajar dari mereka bagaimana mendalami sebuah karakter gitu. Tantangan terberat selama syuting KKN ini akan menjadi sesuatu untuk penonton yang menurut kalian terberat? Kalau aku sih yang pastinya dialek Jawa, logat Jawa, karena basically aku memang orang Jawa, tapi yang nggak terlalu menggunakan bahasa itu di dalam keseharian aku gitu. Aku pakai bahasa Indonesia biasa. Cuman kalau di sini kita ditantang untuk benar-benar
menguasai logat Jawa itu. Nggak cuma pakai dialek Jawa, tapi kita harus bisa bahasa Jawa juga. Terus abis itu ada satu scene yang menurut aku keluar dari zona nyaman aku harus bisa menguasai scene itu karena basicnya aku nggak bisa sama sekali ngelakuin hal itu gitu. Jadi ya penasaran, pokoknya tungguin aja adegannya kayak gimana. Iya. Kalau Kak Mas Anton? Kalau aku tantangan terberatnya ini Mas. Aku tuh paling nggak bisa membayangkan diri aku suruh acting nangis Mas. Jujur aja sebenarnya waktu Calvin Jeremy menerima tawaran ini nggak nyangka Mas kalau syutingnya sesusah ini Mas. Asli. Ini kalau misalnya masih hari kedua saya mundur mungkin Mas. Tapi udah 17 Pak. Udah 17, kasihan teman-teman saya Mas kalau mau mundur. Tapi ya saya bersyukur lah. Maksudnya di sini saya mendalami sebuah zona di mana saya nggak pernah bayangin sebelumnya saya bisa berada di situ. Jadi terima kasih buat semua tim yang sudah bekerja keras untuk film KKN di Desa Penari ini. Buat penonton, jadi ya semoga kalian terhibur. Amin. Pertanyaan selanjutnya, ada treatment khusus atau treatment apa yang kalian lakukan untuk pendalaman karakter? Pastinya ada kita ada reading seperti biasa. Ya. Terus ada, kalau dari aku ada workshop nari. Terus itu kita lakuin selama 2 minggu. Yang emang benar-benar basically aku nggak bisa nari sama sekali. Kaku banget, kalau disuruh nari juga nggak bisa. Jadi itu tantangan sih buat aku. Terus kita ada workshop, nggak ada workshop sih sebenarnya, lebih ke latihan bahasa Jawa, sama ada acting coach yang ada di Jogja di sini. Kita latihan bahasa Jawa, logat Jawa, supaya nanti hasilnya bisa bagus dan bisa memerankan karakter masing-masing dengan baik gitu. Treatment khusus, kalau saya mau mengucapkan terima kasih juga buat keluarga saya di rumah. Treatment apa nih Pak? Ya mereka selalu mendoakan saya. Doakan, benar-benar mensupport. Akhirnya seorang Calvin Jeremy itu bisa memainkan sebuah film yang memang sangat fenomenal. Mantap. Iya toh? Mantap banget loh iki loh. Mama, Papa, semoga nanti bisa banyak lihat mukaku di TV. Di layar. Di layar kaca. Layar lebar. Layar lebar ya. Terus teman-teman yang sudah mendukung, terus pastinya juga Pacar. Ya pacar juga terima kasih sudah sabar Nunggu sebulan. Ya. Dan mau mention juga nih sama Mas Junep, Mas Gambles. Oh iya, itu acting coach kita. Ya, yang udah membantu kita menyelami karakter dan menggambar lah karakter si Anton ini seperti apa, karakter Nur ini seperti apa. Bener. Kira-kira nih penonton akan dapat apa ketika mereka nonton KKN Desa Penari? Yang pastinya sebelum menonton kalian harus membeli tiket. Dan kalau misalnya udah beli tiket, kalian ajak teman-teman kalian semua saudara untuk beli tiket dan nonton bareng. Harapannya selama ini kan kita cuma baca di Twitter. Ya. Gitu. Di buku juga udah. Di buku ada. Dan saya ngetes ya, semua orang tuh yang saya tanya, mulai dari yang kalangan manapun, Anak pasti kecil, tahu loh. Anak kecil, muda, tua, wah semua tahu kakaknya. Tapi mereka tuh taunya karena biasanya di sharing di FB, di WhatsApp atau di mana gitu. Kalau sekarang tuh penonton akan disuguhkan dengan sebuah karya di mana di sini melibatkan banyak orang untuk mewujudkan cerita tersebut. Ya. Jadi kalian itu akhirnya nggak cuman berada di pikiran kalian, fantasi dan Iya. Bayangan pikiran kayalan mereka. Tapi kalian bisa terhibur lah dengan acting kita gitu, dan ya hopefully bisa sukses dan kalian puas gitu. Kalau dari aku sih semoga, ya sebenarnya harapannya cuma satu, bisa sesuai ekspektasi pembaca gitu. Jadi apa yang mereka bayangkan, yang tadi Kak Kevin udah bilang, apa yang mereka udah berimajinasi nih, karakter si Nur atau Anton tuh kayak gimana, terus setnya kayak gimana, sebenarnya lebih ke situ sih, bisa sampai gitu, dan rasa yang kita mainkan di sini bisa sampai juga ke penonton, dan ya mudah-mudahan mereka suka sama film KKN di Desa Penari nantinya. Dulu nenek moyang kami percaya dengan menumbalkan anak-anak perempuan, desa kami dijauhkan dari kemalangan. Yang terjadi selanjutnya benar-benar di luar dugaan kami. Jangan lupa untuk saksikan KKN di Desa Penari di bioskop kesayangan Anda.